Papua dan Papua Barat masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi. Terjadi penembakan terhadap siswa SMA yang diduga dilakukan oleh pasukan separatis Papua. Penembakan tersebut diduga dikarenakan Kondisi sarana dan prasarana di Papua saat ini masih mengkhawatirkan, terutama 12 toko di pusat pembelanjaan ludes dijarah oleh pasukan separatis Papua. Kejadian ini diduga dikarenakan Selain itu juga, kurangnya lapangan kerja dan kurangnya pekerja yang memenuhi standar menjadi penyebab Terjadi bentrokan antara polisi dengan pasukan separatis Papua. Diketahui satu warga sipil menjadi korban dalam insiden tersebut. Selamat datang, Tuan Darwin. Selamat datang, Tuan Darwin. Terima kasih Nyonya Safa. Terima kasih juga Nyonya Ansa atas undangan diskusinya. Saya tidak berhak menerimanya. Saya hanya utusan yang ditunjuk oleh Bapak Presiden, tapi nanti akan saya sampaikan terima kasih dan kabar gembiranya kepada beliau. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya nyatakan diskusi persetujuan pengeluaran Papua dan Papua Barat dari negara Indonesia resmi dimulai. Silahkan kepada Tuan Darwin untuk menyampaikan argumen pertama. Baik, terima kasih kesempatannya. Langsung saja, saya mewakili rakyat Papua menyatakan bahwa kami, Provinsi Papua dan Papua Barat, ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Alasan utamanya karena negara Indonesia tidak berhasil untuk mensejahterakan rakyat Papua. Atas dasar apa Anda menyimpulkan bahwa Indonesia itu gagal mensejahterakan Papua? Tingkat kemiskinan di Papua masih cukup tinggi. Bahkan berdasarkan riset yang kami lakukan, kira-kira sekitar 25% rakyat Papua masih berada di bawah garis kemiskinan. 1 dari 4 rakyat Papua masih di bawah garis kemiskinan. Bahkan dengan sumber daya alamnya yang begitu banyak, Papua masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Apakah Anda yakin bahwa data yang Anda gunakan merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan? Tentu, bukankah Bandara Resmi Indonesia juga melakukan riset resmi? Angkanya tidak jauh berbeda dari yang kami dapatkan. Tapi dalam hal ini, menurut saya Anda tidak bisa hanya melihat dari keadaan yang sekarang. Berdasarkan data yang sudah diperoleh 10 tahun yang lalu, di mana tingkat kemiskinan Papua mencapai 33%. Dari sana diketahui telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan hingga 8%. Menurut saya ini merupakan kemajuan yang sangat besar. Tapi tingkat penurunan dari tahun ke tahun juga semakin menurun. Tahun lalu, tingkat kemiskinan hanya berkurang 0,3%. Dapatkah Anda menjelaskan ini? Semakin rendah tingkat kemiskinan, tentu saja pengurangannya semakin sedikit. Selain itu, banyak faktor yang berasal dari masyarakat Papua itu sendiri yang menghambat pertumbuhan per kapita di daerah ini. Tapi tingkat penurunan dari tahun ke tahun juga semakin menurun. Tahun lalu, tingkat kemiskinan hanya berkurang 0,3%. Dapatkah Anda menjelaskan ini? Jika kalian sendiri tidak mau berusaha untuk berkembang dan berusaha menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada negara, kalian tidak akan bisa berdiri, bahkan setelah mendirikan negara sendiri. Oh, begitu ya. Tetapi asal Anda tahu, kami sudah berusaha mengelola sektor-sektor tersebut dan Anda tahu, kami tidak diberi hak untuk mengelolanya dengan alasan sektor ini milik negara dan sebagainya. Bahkan tak jarang ada yang sampai di penjara karena berusaha. Butuh prosedur yang tepat dan memenuhi syarat. Tentu saja ada hukuman untuk yang tidak menaatinya. Lalu, kembali ke topik awal saja. Bisakah Anda menjelaskan mengapa ketika rakyat Papua membutuhkan lapangan pekerjaan, negara Indonesia ini tidak dapat menyediakannya? Bukannya kami tidak dapat menyediakannya. Bahkan sebenarnya ada cukup banyak lapangan pekerjaan yang ada di Papua, tapi... Tapi apa? Tuan Darwin harap untuk tidak memotong pembicaraan Nyonya Ansa. Baik, mohon maaf.
Silakan dilanjutkan. Lapangan pekerjaan yang ada di Papua itu banyak yang berkaitan dengan pengolahan, dan itu membutuhkan pengetahuan yang tinggi untuk mengolahnya. Dan untuk saat ini, kualitas SDM Papua itu belum memenuhi standar yang dibutuhkan. Mohon maaf, bukankah itu juga merupakan tugas kalian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa? Lalu mengapa Anda tidak dapat memperbaiki kualitas SDM Papua? Kami sudah berusaha memperbaikinya. Kami sudah mencoba mengirim sarana dan prasarana seperti sekolah dan mengirimkan sejumlah tenaga kerja seperti guru. Tetapi butuh waktu untuk mendapatkan dampaknya secara masif. Semuanya itu butuh proses, tidak ada yang instan. Tapi begini, apa artinya jika kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kurang? Bahkan sekarang sudah banyak yang tidak terawat. Bukankah kalian sendiri yang menjadi penyebab hal tersebut terjadi? Apa yang Anda maksud? Anda mencoba menyerahkan tanggung jawab itu kepada kami. Anda harusnya tahu berapa banyak serangan dilakukan terhadap sekolah. Apa yang Anda katakan? Apa Anda yakin kami pelakunya? Coba sebutkan mana buktinya. Tentu ada. Semua barang bukti itu ada di kepolisian. Pelaku-pelakunya sudah tertangkap. Dan setelah diselidiki, hampir semua pelaku dari penyerangan itu merupakan anggota dari pasukan separatis. Itu bukan karena kami. Kami tidak pernah merencanakan hal seperti menghancurkan sarana seperti sekolah. Lalu bagaimana dengan peristiwa 3 bulan yang lalu? Mengenai penembakan yang dilakukan oleh anggota pasukan separatis terhadap siswa SMA. Itu... Lalu bagaimana tentang peristiwa 4 tahun yang lalu, di mana kekacauan yang diciptakan oleh pasukan separatis yang membunuh seorang warga sipil? Itu bukanlah tanggung jawab kami. Hal tersebut terjadi karena ego pribadi masing-masing anggota, bukan pasukan separatis sepenuhnya. Jadi itu bukan tanggung jawab kami. Lagi pula polisi ikut terlibat dalam insiden ini. Lalu, apa yang terjadi pada mereka? Berdasarkan yang Anda bilang tadi, Anda sama saja dengan membengkalaikan mereka. Jika seperti ini, meski wilayah merdeka, saya yakin wilayah Anda akan makin terpecah belah. Di mana letak tanggung jawab Anda? Saya tidak mau dengar itu dari kalian. Kalian telah membengkalaikan rakyat Papua. Apa yang kalian tahu tentang kami? Tuan Darvin harap tenang. Apa Anda tahu sikap apa yang diterima rakyat Papua di daerah lain? Apa? Katakan pada saya. Apa yang Anda tahu? Apakah Anda tahu berapa banyak anak kecil mati karena kelaparan dan penyakit di Papua? Bagaimana penderitaan anak kecil yang sakit tetapi kesulitan mencari uang untuk berobat? Bagaimana? Tuan Darvin harap tenang, jangan bawa-bawa hal pribadi dalam rapat. 38.000. Lebih tepatnya, 23.000 karena penyakit, 15.000 karena kelaparan. Itu yang terdata berdasarkan data rumah sakit. Jika termasuk yang tidak terdaftar, jumlahnya diperkirakan ada 50.000. Data ini diambil berdasarkan data 3 tahun terakhir. Lalu untuk yang satu lagi, ada 6 kasus besar mengenai rasisme terhadap Papua. Salah satunya kasus di Surabaya beberapa tahun yang lalu. Sisanya kasus kecil atas dasar rasisme dan kurangnya toleransi. Lalu kenapa bila Anda tahu? Apa yang bisa berubah? Seperti yang Anda katakan di awal, banyak sekolah dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Untuk itu, kami berusaha memperbaikinya secepat mungkin. Secepat mungkin itu sampai kapan? Bagaimana nasib? Untuk anak yang saat ini masih sekolah, kami akan menerapkan kebijakan distribusi pelajar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama ke Pulau Jawa. Dengan adanya keberagaman dan pengajaran mengenai toleransi secara langsung dengan penerapannya, saya yakin di masa depan rasisme ini akan hapus. Mengingat pertemanan antaras yang sudah terjalin sejak kecil, itulah salah satu penyebab menurunnya tingkat kemiskinan di Papua. Ini tidak mengatasi masalah kematian anak-anak karena penyakit dan kelaparan. Tadi itu baru salah satu. Ada alasan lain mengapa kami harus mengalokasikan dana untuk usaha penurunan tingkat kemiskinan. Inilah penyebabnya. Saat ini kami berusaha meningkatkan kualitas dan batas kuantitas pelayanan kesehatan masyarakat murah di Papua. Tidak mungkin dan akan sedikit sulit untuk mencapai gratis. Jadi setidaknya kami menekan biaya sampai batas yang dimana semua orang itu mampu membelinya. Saat ini itu masih masa uji coba, tetapi saya yakin praktik asli akan dimulai tak lama lagi. Bagaimana saya percaya akan hal tersebut? Tadi saya bilang, jumlah kematian anak 3 tahun yang lalu itu sejumlah 50.000. Dan uji coba itu dimulai tepat 3 tahun yang lalu.
di mana kematian anak 3 tahun yang lalu itu berjumlah 30.000, turun hingga 2 tahun yang lalu berjumlah 15.000, dan tahun ini itu sejumlah 5.000. Kami tidak mengabaikan Papua. Sebenarnya ini rahasia, tapi kami juga mengalokasikan dana dari sebagian daerah lain di Indonesia dengan persetujuan DPR dan gubernur daerah tersebut untuk memenuhi dana untuk melakukan program ini. Ini bukti bahwa seluruh Indonesia tidak mengabaikan Papua, dan ini adalah bentuk tanggung jawab kami. Begitu ya? Jadi kalian tidak mengabaikan Papua ya? Itu bentuk tanggung jawab kami. Sekarang saatnya Anda untuk bertanggung jawab. Iya, saya tahu. Maafkan atas ketidaksopanan saya tadi. Apapun itu, saya memang orang yang paling bertanggung jawab atas kriminalitas yang dilakukan oleh bawahan saya. Saya juga akan membantu pencarian pihak yang menjadi dalam kekacauan tersebut. Akan saya jamin keluarga Anda dan yang bersangkutan mendapat bantuan dan dapat hidup dengan berkecukupan. Terima kasih. Baik, dapatkah saya mengakhiri diskusi ini? Dengan ini saya nyatakan kepercayaan kami terhadap bangsa Indonesia dan pembatalan usaha pemisahan wilayah Papua dari Indonesia. Pasukan separatis Papua menyatakan proklamasi kemerdekaan untuk negara Papua. Proklamasi tersebut berkaitan dengan kejadian beberapa waktu lalu, yaitu pembunuhan utusan dari Indonesia.